Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai materi beta blocker. Sebelum membahas materi, saya akan menyebutkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Orifa Intan Syahila, yang kedua Zahra Apriliana Rudi, yang ketiga Intan Ayu Lestari, yang keempat Rini Anggriani, dan kelima Gania Fauzin Akila Sasi Kirana. Selanjutnya kami akan menjelaskan materinya. Selamat menyaksikan. Beta blockers adalah obat yang banyak digunakan dalam terapi berbagai penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, aritmia, dan angina pectoris. Namun, obat ini dapat bersifat toksik apabila terjadi overdosis karena menyebabkan blokade beta adrenergik yang berlebihan yang berakibat pada penurunan denyut jantung, kontraktilitas miokard, dan tekanan darah sehingga menimbulkan bradikardia, hipotensi, serta ketidakstabilan hemodinamik. Selain itu, overdosis beta blocker juga dapat menimbulkan efek metabolik seperti hipoglikemia serta efek pada sistem saraf pusat, terutama pada beta blocker yang bersifat lipofilik seperti propanolol yang dapat menembus sawar darah otak dan menyebabkan penurunan kesadaran, kejang, hingga koma. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme toksisitas beta blocker. Mekanisme toksisitas beta blocker disebabkan oleh blokade beta adrenergik yang berlebihan atau overdosis, di mana selektivitas reseptornya hilang sehingga terjadi hambatan pada reseptor B1 dan B2. Akibatnya, kerja jantung itu melambat dan kekuatan pompa jantung itu menurun, sehingga dapat menyebabkan detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan pada kondisi berat itu dapat terjadi shock. Beberapa beta blocker seperti propanolol dan acebutolol memiliki efek depresi membran atau dapat kita sebut sebagai quinidine-like effect yang menghambat kanal latrin jantung, sehingga memperberat depresi miokard dan dapat menimbulkan aritmia ventrikel. Nah, propanolol yang bersifat lipofilik juga dapat menembus sistem saraf pusat dan menyebabkan gerjang serta koma. Selain itu, beta blocker tertentu dapat memperpanjang masa irama jantung, memperberat penurunan tekanan darah, serta menimbulkan bronkopasme dan gangguan gula darah. LD50 atau lethal dose 50% adalah dosis suatu zat yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan uji, umumnya tikus atau mencit, yang digunakan sebagai parameter untuk menilai toksisitas akut, yang dimana semakin rendah nilai LD50, semakin berbahaya suatu zat karena dosis kecil sudah dapat menimbulkan efek letal, sedangkan semakin tinggi nilai LD50 menunjukkan tingkat toksisitas yang lebih rendah. Sebagai contoh, pada beberapa obat golongan beta blocker seperti atenolol memiliki LD50 oral sekitar 2000 mg per kilogram, metoprolol sekitar 3090 sampai 4670 mg per kilogram, yang menunjukkan toksisitas akut relatif rendah. Sedangkan bisoprolol dengan LD50 oral sekitar 730 mg per kilogram, serta propanolol yang memiliki LD50 lebih rendah, sekitar 660 mg per kilogram, menunjukkan potensi toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan beta blocker dengan nilai LD50 yang lebih besar. Gejala dan tanda keracunan. Pertama, gejala yang dirasakan pasien biasanya muncul secara bertahap, mulai dari pusing, kemudian tubuh terasa lemas atau mudah lelah, dan mual serta muntah sebagai respon tubuh terhadap efek obat. Jika kondisi memburuk, pasien mulai mengalami sesak napas karena gangguan pada sistem pernapasan. Pada tahap lebih berat, biasanya terjadi penurunan kesadaran. Pasien nampak mengantuk berlebih, menjadi bingung, dan pada kasus ekstrim dapat terjadi kejang. Semua gejala ini menunjukkan bahwa sistem syaraf dan pernapasan mulai terganggu. Selanjutnya ada tanda keracunan yang dapat ditemukan saat pemeriksaan fisik. Yang paling sering muncul adalah bradikardia, yaitu denyut nadi jauh lebih lambat dari normal, dan biasanya disertai hipotensi atau tekanan darah menurun karena kerja jantung melambat. Pada kondisi berat, hal ini dapat berkembang menjadi gagal jantung, menjadi shock kardiogenik, dan aritmia, yaitu merupakan kondisi serius dan dapat mengancam nyawa. Selain itu, dapat timbul bronkospasme, terutama pada pasien dengan masalah pernafasan seperti asma, serta terjadi hipoglikemia dan hiperkalemia akibat gangguan metabolik.
Jika keadaan tidak segera ditangani, pasien bisa masuk pada kondisi koma. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari antidot. Yang pertama adalah glukagon. Glukagon bekerja dengan cara menstimulasi pembentukan CAMP melalui jalur yang berbeda dari reseptor beta adrenergik. Peningkatan CAMP ini memberikan efek inotropik dan kronotropik positif. Lalu yang kedua ada insulin. Insulin memfasilitasi pengambilan glukosa oleh sel miokardium otot jantung yang sedang dalam keadaan stres, meningkatkan metabolisme karbohidrat dan meningkatkan kontraktilitas jantung. Biasanya diberikan bersama glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lalu yang ketiga ada isoproterenol, yaitu sebagai agonis beta non-selektif kuat yang merangsang reseptor beta 1 dan beta 2. Yang terakhir adalah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat hanya digunakan saat pelebaran kompleks QRS, yaitu gangguan konduksi intraventrikular, yang disebabkan oleh efek membran depresan seperti propranolol. Bikarbonat membantu menstabilkan membran jantung. Sebelum penutupan, ini referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.